Silakan, silakan Ibu Ya, Dewi. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, kita masih diberi nikmat sehat hingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan ini tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini kita tinggal 2 orang lagi. Ya, jadi teman-teman lain yang belum atau yang yang sudah selesai diperiksa bisa menyesuaikan saja, bisa coba buat PPT, bisa merapi-rapikan. Untuk teman-teman yang belum nanti kita coba kita coaching. Kemudian saya sebenarnya mau langsung memberi penjelasan tentang bagaimana strategi kita maju nanti seminar. Tapi kalau saya pikir-pikir kita selesaikan saja dulu hari ini semuanya teman-teman finishing. Nanti kan masih ada tanggal 17 ya. Nah, nanti tanggal 17 itu baru coba kita mainkan bagaimana strategi kita dalam ujian nanti. Oke teman-teman, hari ini Ibu Feby atau Ibu Purnama duluan ini? Ibu Feby, dirimu boleh tolong kirim ke WA? Ya, Ibu. Oke. Bu Feby sudah terkirim? Sementara mengirim, Bu. Oke, ya, makasih. Oke, teman-teman, saya share screen dulu. Bu Feby, kita coba lihat. Ibu, maaf Ya. masih berantakan, Bu. Belum saya rapikan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting sudah bisa diintip-intip. Iya. Ada dirimu masukkan perlannya? Kayaknya belum, Bu. Kayaknya enggak ada ya. Nanti dimasukkan Iya. perlan ya. Atau kayak Iya. ini merujuk peraturan pemerintah nomor 11 2017, kayaknya ini sudah agak jauh, sudah ada perubahan. Jadi mending ambil perlan saja ya. Iya, Bu. Nanti merujuk ke perlannya. Kemudian ini apa nih tadi muncul itu? Nanti ini EPPGBM ini dipanjangkan ya? Iya, Bu. Nah, biar ketahuan apa.
Oke. Tapi boleh juga Bu Febi, berdasarkan Ya. masalah tersebut di atas atau dari kondisi di atas, maka penulis mengangkat permasalahan seperti apa? Tingginya atau rendahnya yang seperti Bu Febi angkat, toh? Oh iya. Dan apabila permasalahan itu tidak diselesaikan, maka apa dampak isunya? Apa kejadiannya? Oke. Nah, jadi ada dampak isu. Setelah itu dari permasalahan tersebut, maka penulis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka penulis menyusun rancangan aktualisasi yang berjudul peningkatan pengetahuan ibu balita tentang bla 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 dengan kondisi harapan apa akan kenapa kalau sudah dibuatkan peningkatan pengetahuan ini dengan kondisi harapan atau dengan harapan akan meningkatnya bla 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 bla. Oke ya? Ya. Oke, selanjutnya ini tujuannya, oke. Ini tujuan aktualisasi ini tak usah umum khusus. Tujuan penyelesaian apa masalah? Apa sih ada teman-teman punya kemarin itu? Tujuan penyelesaian isu atau apa? Lihat nanti ya. Kemudian ini tujuan apa? Penerapan nilai berakhlak. Penyelesaian isu atau apa? Saya lupa. Nanti silakan lihat-lihat teman-teman. Analisis, identifikasi isu, oke. Cakupan balita yang timbang berat badannya rendah, kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya pengetahuan orang. Cakupan balita yang timbang beratnya rendah. Itu rendahnya cakupan balita dengan berat badan. Cakupan balita, tingginya cakupan balita dengan berat badan rendah. Boleh? Bukan Bu, Bukan ya? maksudnya ini balita yang ditimbang berat badannya setiap bulan itu masih rendah dan untuk kehadirannya. Oh, berarti tingginya atau rendahnya kehadiran? Rendahnya cakupan balita mungkin ya. Iya, cakupan apa? Cakupan kehadiran? Ya, cakupan D/S-nya yang ditimbang tiap bulan. Iya, rendah. Tapi mereka banyak datang atau tidak? Enggak banyak, Bu. Nah, itu. Berarti tingginya ketidakhadiran apa ya? Mungkin seperti itu ya? Iya. Balita yang timbangan berada tingginya tadi atau banyaknya atau tingginya ketidakhadiran balita dengan berat badan rendah atau dengan yang timbangan berat badannya rendah. Silakan mainkan. Oke. Selanjutnya divalidasi dengan APKL. Oke, maka dapatlah 1 kurangnya pengetahuan ibu tentang pergerakan bayi dan anak. Kemudian keterkaitan. Oke. Di sini keterkaitan permasalahan dengan kedudukan dan peran. Oke. Oke, beban tanggung jawab. Oke. Kemudian identifikasi penyebab masalah. Kurangi pengetahuan ibu tentang kurangi pengetahuan. Ini kurangnya pengetahuan ini kan sama dengan ini. Jadi apa penyebab kurangnya pengetahuan? Tidak termotivasinya orang tua dalam mencari informasi atau rendah minimnya informasi. Informasi ya. Minimnya informasi yang ada di masyarakat. Penyebab masalah ini ambil dari tulang-tulang kan? Iya. Oke.
Ini tabelnya, kesananya masih ada? Enggak, Bu, masih kosong, belum saya isi semua. Oke, ini nanti di landscape ya, supaya dia Iya. cukup. Oke. Satu, persiapan aktualisasi kegiatannya, tahapannya, melakukan proses konsultasi dengan mentor, oke. Kemudian melakukan koordinasi dengan lintas program, oke. Kemudian nanti dibikin 3 tahap ya, tapi kita Iya, Bu. lewat dulu tuh. Iya. Tahap 3-nya yang belum ada. Sekarang kegiatan 2, penyediaan bahan edukasi, pembuatan lembar pretest post-test. Nanti tidak usah dalam kurung ini ya, langsung saja pembuatan lembar pretest post-test ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua, mencari media yang berbaris. Ini mengumpulkan referensi boleh? Iya, Bu. Boleh. Kemudian membuat leaflet ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan kelas ibu balita dengan memberikan konseling ya. Iya. Oke, kemudian ini langsung saja melakukan pretest. Selanjutnya, jadi tidak usah yang pertama ini. Iya. Langsung saja melakukan pretest. Selanjutnya melakukan penyuluhan atau konseling. Selanjutnya melakukan post-test. Post-testnya masuk di sini. Di tahapan itu. Oke? Iya. Selanjutnya evaluasi, mengumpulkan pretest post-test. B-nya membandingkan pretest post-test. Dan selanjutnya membuat laporan. Kemudian Bu Febi, Iya. dirimu mau mengontrol tidak? Kan tadi ini baru pemahaman. Perilakunya mau dikontrol tidak? Mau tahu tidak? Oh, tentang pemberian makannya. Iya, Bu. Boleh ya. Ya, Jadi di kegiatan, di tahapan 3 kegiatan 1, itu pembuatan lembar kontrol. Lembar kontrol. Sehingga dirimu bisa mengontrol. Jadi pada saat sosialisasi, pembagian lembar kontrol juga pada saat selesai post-test, pada saat penyuluhan dikasihkan lembar kontrol. Iya. Bagaimana ya? Mereka ini nanti kalau pakai lembar kontrol cuma untuk mau mengetahui perilaku mereka untuk tahu memberikan makanan yang sehat itu seperti apa menurut Bu Febi? Kan ini, Bu, kita cuman untuk mengetahui apa namanya? Pemahamannya. Makanya saya tadi buat cuman sampai di pretest post-test. Cuman nanti saya cari tahu lagi kalau misalnya untuk. Tapi tidak usah, kalau memang cuma mau lihat pemahaman ya pemahaman saja. Oh iya. Apa? Berarti tahap 3 dari kegiatan 1 merancang jadwal mensinkronkan jadwal sosialisasi dengan waktu dengan jadwalnya dengan jadwalnya posyandu atau apa ya? Iya. Mensinkronkan atau menyesuaikan jadwal. Iya. Oke, Bu Febi sampai sini ada pertanyaan? Masih mau dibikin schedule-nya kan? Belum, Bu, masih banyak yang mau dibuat nanti. Nanti bisa japri kan, Bu, kalau misalnya saya ada pertanyaan. Oke, silahkan. Ibu Purnama, sudah terkirim, Bu? Atau baru mau dikirim? Bu, sudah saya kirim. Oh ya, sudah kirim. Rampung semua, Bu. Oke. Bu Purnama ya? Bu Febi, tapi tadi apa judulnya itu? Peningkatan, Bu.
Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makan pada bayi dan anak. Oh ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, optimalisasi edukasi pasien yang harus puasa setelah pengambilan bulan sebelum melakukan pemeriksaan kimia darah. Edukasi. Jadi, kalau di sini judulnya langsung saja edukasi pasien Oh, edukasi pasien. yang harus atau wajib bahasanya bagus. Wajib atau harus wajib puasa. Yang wajib mungkin Yang wajib, yang wajib, Bu. Wajib, Oke. kalau tidak. Oke. Jadi langsung edukasi pasien. Saya belum buka, J. Saya cuma baca sendiri. Oke ya, yang wajib. Jadi optimalisasinya dihilangkan, Bu, hilangkan saja. Edukasi pasien. Edukasi pasien. Segitu aja dulu. Nanti kita lihat sebentar ya. Kita sesuaikan. Pendahuluan nanti di spasinya ya. Iya, Bu. Masih belum. Iya, enggak apa-apa. Yang penting sudah ada. Oke, perlannya ada. Kurang optimalnya edukasi pada pasien yang wajib puasa ya. Yang wajib puasa. Jeng. Jadi ini kurang optimalnya edukasi pada pasien. Kurang optimalnya, oke. Kemudian apabila permasalahan ini kan karena itu untuk meningkatkan mutu laboratorium, penulis tertarik untuk mengangkat isu kurang optimalnya. Dan apabila tidak diselesaikan permasalahan tersebut, maka apa yang terjadi? Ya, saya curiga sudah ada di sini memasukkan, tapi entah dia dipindah atau dia dirancang ulang tentang dampak isunya, ya. Apa yang terjadi apabila tidak yang di bawahnya itu judulnya, Ibu ya? Bukan judulnya ini apa? Masalahnya ini kan? Ya, masalahnya. Nah, jadi kurang optimalnya edukasi yang apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan maka dampaknya apa? Nah, untuk bla 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 bla, kemudian nanti untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka reformer mengangkat apa tuh? Mengangkat atau membuat merancang solusi, yaitu peningkatan atau apa tadi kan? Nah, dengan kondisi harapan masyarakat, dengan kondisi harapan setelah dilaksanakan solusi itu, maka masyarakat akan apa? Ada kondisi harapan di situ. Oke? Oke. Tujuan aktualisasi ada dua tadi itu ya. Satu, penyelesaian isu apa? Kemudian yang dua, terhadap nilai berakhlak itu, ya. Ini yang berakhlak, yang nomor 4, poin 4. Nah, jadi ini tujuan aktualisasi. Oke. Analisis isu, identifikasi.
kualitas sampel dahak. Oke, pengetahuan pasien yang wajib. Divalidasi dengan APKL. Oke, kemudian penapisan atau penentuan apa namanya permasalahan yang prioritas melalui USG dia. Penapisan. Berkaitan permasalahan dengan manajemen ASN, oke, belum optimal peran tugas, oke, identifikasi penyebab masalah. Ikan apa ini dia segi 4 kepalanya? Bentar ya. Kemudian penyebab masalahnya tidak berpuasa sebelum vaksinasi. Oke. Sarana edukasi di puskesmas masih minim. Oke. Hasilnya tidak akurat. Hasil tidak akurat tugas kesehatan yang cuek dalam pemberikan. Oh, ini hasil pemeriksaan ini lengkap ya. Petugas kesehatan yang cuek dalam memberikan edukasi. Jadi jangan cuek mungkin petugas kesehatan yang rendahnya kompetensi atau rendahnya kemampuan petugas dalam memberikan edukasi, ya. Oh, rendahnya kemampuan. Kemudian Petugas dalam pemberian edukasi. memberikan edukasi dan pemberian edukasi. Setelah ini gagasannya, deskripsi gagasan yang dipilih adalah ini semua langsung dikerjakan ini kan, diselesaikan toh? Buku nama, oke. Ini deskripsi gagasan. Bentar. Deskripsi gagasan untuk penyelesaian permasalahan penyebab permasalahan di atas, maka disimpulkanlah atau diangkat gagasan berupa peningkatan apa tadi? Peningkatan apa tadi ya? Peningkatan pengetahuan pasien, ya. Oke, Bu Purnama. Ibu. Nah, baru di breakdown di sini peningkatan pengetahuan pasien terhadap bla 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 tentang wajib berpuasa 8-10 jam dilaksanakan dengan melakukan pemberian edukasi, mengajukan atau ini dirimu masukkan di kegiatan, ada ini mengajukan kepada pihak terkait puskesmas, tidak toh? Yang poster itu, Bu. Membuat poster. Mengajukan kepada pihak saya jabarkan bilang mengajukan kepada pihak terkait. Oh iya, jadi tidak usah mengajukan, langsung saja menyediakan poster, ya. Oke, untuk alat edukasi. Oke. Selanjutnya ini nanti juga di landscape ya. Belum rampung. Oke. Isu yang diangkat, gagasannya nanti masukkan. Kalau gagasannya Bu, yang di atas itu yang Iya. Taruh lagi di bawah sini ya. Peningkatan pengetahuan pasien yang wajib puasa. Kalau di judul nanti ada puskesmas kayak manyanya ya. Oh iya. Ada lokusnya di judul, kalau di judul. Oke, persiapan kegiatan 1, persiapan kegiatan. Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, oke, meminta arahan. Jadi ini BC-nya ini hapus ya.
meminta arahan, persetujuan, tidak ada ini, ya. Nanti lagi kita bikinkan, kita carikan tahapannya. Ya, Bu Purnama? Oh iya, Bu. Oke. Kemudian kegiatan 2, membuat kuesioner pengukuran pemahaman. Ibu mau pakai kuesioner atau pretest post test? Masih saya pikir-pikir yang mana lebih mudah saya buat. Masalahnya kalau pemahaman itu biasanya pretest post test, mengukur dia punya awal dengan akhirnya, toh. Nah, bikin aja pretest post test berarti, ya. Oh, iya. Membuat soal pretest post test. Berarti ya. Soal. Ini Ibu mau sosialisasi pakai leaflet apa tidak? Tidak, Ibu. Sosialisasi itu kepada petugas kesehatan, Bu. Yang maksudnya dalam ruang lingkup puskesmas. Oke. Tentang apa tadi ini? Bisa pemberatannya lewat media ini saja, Bu. Grup WA. Ini kurangnya pengetahuan pasien Yang wajib puasa. Iya. Yang disosialisasi ke pasien atau ke petugas? Kan tadi yang Fishbone-nya itu kan ada edukasi kurangnya pengetahuan itu petugas dalam memberi edukasi. Jadi mesti juga disosialisasikan kepada petugas kesehatan yang berada di puskesmas. Maksudnya nanti dia memberi tahu pasien pakai poli, Bu, atau dokternya yang itu. Berarti ini yang mau diukur ini pengetahuan pasien atau petugas? Ada untuk pengukuran yang diukur itu ke pasien, ada juga yang sosialisasinya ke petugas kesehatan. Tapi kayaknya betul juga. Ini kan hanya tentang pemahaman mereka terhadap pemeriksaan itu ya, wajib puasa ya? Iya, iya, Bu. Jadi yang mau dikasih pemahaman tentang wajib puasa apanya ilmunya yang mau dikasih? Iya, ilmunya, maksudnya kan selama ini belum diwajibkan untuk berpuasa kan. Kalau hasilnya itu lebih akurat kalau misalnya dia berpuasa selama 8-10 jam itu, Bu. Oke. Jadi sosialisasi ini sebenarnya sampai di penjelasan ya. Iya. Jadi ganti, Bu. Ini membuat media poster untuk siapa? Untuk maksudnya ditempel itu di luar ruangan supaya pasien kalau misalnya kurang lebih paham lagi, Bu. Kemudian ini melakukan pengukuran pemahaman pasien pasca edukasi. Itu saat misalnya dia sudah ke lab, dapat pengantar formulir itu, kami melakukan tanya jawab ke edukasi ke pasien, apakah dia sudah paham, maksudnya apakah dia sudah puasa. Ini kan kegiatan kebanyakan ke pasien ya. Iya. Oh iya memang pasien. Oke, berarti kegiatan 1 persiapan. Kemudian tahap 1 melakukan konsultasi ya. Tahap 2 kosong dulu, tahap 3 kosong dulu. Oh, tahap 2-nya membuat pretest post test. Membuat pretest. Ya, oke. Tahap 3 membuat lembar kontrol. Dirimu bikin lembar kontrol supaya bisa diketahui apakah mereka nanti setelah dikasih edukasi kan, pas datang lagi itu sudah berpuasa atau belum. Jangan sampai dia paham, pretest post testnya bagus, ternyata pas dia datang dia bilang, aduh saya sudah terlanjur makan kue dengan teh. Begitu, oke? Betul. Jadi ada lembar kontrol ya.
Iya ya Bu. Yang ditaruh di sekedar mengontrol bahwa orang yang diedukasi kemarin itu pas dia datang ulang betul-betulkah atau dia lupa gitu. Dia bilang, rencana Bu saya mau cuma enak sekali kue digorengkan, pisang digorengkan istriku, terpaksa saya makan, gitu ya. Jadi ada lembar kontrol untuk mengukur perilaku. Pretest post-test pemahaman, lembar kontrol perilaku. Selanjutnya kegiatan kedua kegiatan kedua membuat media edukasi. Membuat media yang poster itu Bu. Ya, satu mencari referensi. Mencari referensi. Oke. Dua, membuat poster. Membuat poster. Dirimu bikin kuesioner enggak? Tadi ada Bu. Sorry. Dirimu bikin leaflet enggak? Enggak ya? Oke, membuat poster saja. Iya. Berarti satu mencari referensi, dua merancang poster. Oh, merancang baru membuat ya. Iya, tiga mencetak. Oke? Maksudnya merancang. Sudah ya? Selanjutnya kegiatan ketiga mengadakan edukasi. Satu ini mau membuat bahan sosialisasi juga? Edukasi. Buat sih Bu, tapi saya sampaikan melalui media grup WA aja. Disampaikan sama siapa? Grup, kan ada grup puskesmas itu, nanti disampaikan di situ saja. Oh, ini berarti tidak nyambung ini. Ulang. Berarti satu. Pertama di kegiatan dua membuat media edukasi. Membuat media edukasi pada petugas dan pasien. Oh iya. Oke. Pada petugas dan pasien. Kemudian kegiatan tahapan satu. Tahapan satu membuat poster. Oke. Tahapan dua membuat poster untuk kepentingan pasien. Pokoknya membuat poster lah. Pasien toh untuk edukasi terhadap pasien atau ya pokoknya nantilah diri membikinkan kalimat. Membuat. Kemudian kegiatan dua, tahapan dua membuat bahan sosialisasi kepada petugas. Oke? Membuat bahan sosialisasi pada petugas. Membuat bahan sosialisasi. Tahapan tiga sosialisasi menyebarkan pada petugas. Bahan sosialisasi tersebut Menyebarkan melalui media sosial. Bahan sosialisasi. Kan dirimu mau begitu toh? Oh iya, Ibu. Nah, oke. Selanjutnya. Lalu media sosial. Kegiatan edukasi. Pelaksanaan edukasi. Tahap 1 pelaksanaan edukasi apa, Bu? Tahap 1 edukasi ke pasien. Pelaksanaan edukasi, Bu. Ya, pada pasien kan? Iya. Oke, tahap 1 memberikan lembar pretest. Memberikan lembar pretest. Tahap 2 edukasi. Tahap 3 post test. Oke? Edukasi. Oh, iya, Bu. Selanjutnya kegiatan 4. Yes. Melakukan monitoring evaluasi. Melakukan monitoring evaluasi. Tahap 1 mengumpulkan ada itu yang ke-6, Bu, monitoring evaluasi. Tahap 6. Yang di bawah. Ya, bentar.
sebelum tunggu bentar ya. Ini pembuatan media post sudah tadi. Sekarang ini melakukan pengukuran pemahaman ini di sini tempatnya Ibu mau mau sosialisasi, mau edukasi. Bu Purnama? Enggak, Bu, setelah edukasi, Bu. Yang saat pemeriksaan. Maksud saya, ini kan ada saya baca ini mengambil sampel darah, melakukan persiapan alat dan bahan. Ini apa ini? Maksudnya kan pasien setelah dari poli itu ke lab, Bu, mau melakukan pemeriksaan. Di situ saya ambil darahnya. Jadi tanya jawab lagi tentang pengetahuannya itu, apakah dia sudah berpuasa sebelum. Oke, berarti ini ini lain dengan edukasi, beda ya? Beda, itu saat pemeriksaan, Bu. Oke. Saya alurnya. Berarti tahap edukasi beda ya? Itu waktu Iya. edukasi pada saat apa? Edukasi itu yang di atas. Sama waktunya edukasi dengan ini, Bu? Melakukan Beda, Bu. pengukuran? Beda. Edukasi itu di waktu yang berbeda. Dari edukasi itu pertama mereka mendaftar. Edukasinya iya, maksudnya sebelum datang ke lab, Bu, misalnya toh yang saat dia periksa ke dokter, dia diberikan arahan sama dokter gitu. Oke. Di situ dirimu mau bikinkan pretest post-test atau tidak? Lalu saya mau buat kuesioner, tapi diganti jadi pretest post-test. Itu waktu di mana itu? Waktu di dokter? Boleh di dokter. Atau nanti kalau misalnya pasiennya ke lab, nanti saya langsung saksikan ke pasien. Dipastikan, Bu, mau dibuat di mana edukasinya, pretest post-testnya? Waktu di dokter atau waktu datang ke lab? Bu Purnama? Iya, Bu. Dipastikan mau waktu di dokter atau waktu mereka ke lab itu? Mau dibikin pretest post-testnya? Di lab nih saja, Bu. Maksudnya takutnya juga dokter sibuk layani pasien banyak. Berarti kalau mereka datang ke lab sudah dalam suasana puasa kan? Begitu toh? Iya sih, iya, Bu. Seharusnya. Iya. Jadi ini sebenarnya memang tadi edukasinya ke petugas. Nah, cukupkah itu petugas cuma dikasih tahu lewat media informasi saja, media sosial? Enggak, Bu. Ya kan ada juga dipasang di poster itu. Itu poster untuk petugas atau untuk pasien? Kalau petugas baca sih tahu juga, pasien juga. Nggak bisa begitu. Jadi begini saja, Bu. Ibu Purnama tadi sampai di kegiatan 2 membuat media atau membuat media edukasi. Membuat media edukasi. Oke. Kemudian memuat media edukasi itu bentar. Berarti yang Ibu edukasi ini petugas saja, membuat. Jadi Ibu membuat media edukasi itu, membuat media edukasi, satu membuat poster tadi kan, untuk pasien. Kedua membuat materi sosialisasi untuk petugas. Kemudian Ibu mengupload, sudah betul toh tadi toh, mengupload dengan ke media sosial. Kemudian Ibu membuat sosialisasi, lakukan sosialisasi kepada
petugas. Yang Jadi, menyebarkan bahan sosialisasi melalui media sosial. ya tidak hanya itu. Kan Ibu bilang tidak cukup. Ya, terus Bu. Nah, jadi ceritanya yang dikuatkan ini bukan pasiennya, tapi petugasnya. Petugasnya. Jadi petugasnya yang harus paham. Nanti di atas ini peningkatan pasien itu oke lah. Jadi petugasnya Ibu sosialisasikan dulu. Kemudian nanti karena sebenarnya begini, gimana ya? Karena kalau Ibu kasih apa namanya itu edukasi sama pasien di lab, kan dia sudah datang sudah dalam suasana puasa kan? Ya, tapi kan maksudnya selama ini Bu ada yang tidak berpuasa. Iya, anggaplah dia tidak puasa, berarti disuruh pulang-ulang begitu. Ya, boleh. Maksudnya untuk memastikan hasilnya ini lebih akurat Ibu dalam pemeriksaan. Iya sih. Cuma biasanya disuruh apa? Mereka disuruh pulang lagi kalau memang dia tidak puasa atau disuruh langsung diperiksa saja? Kan sebelumnya ini langsung diperiksa, tapi kan ini saya mau terapkan. Jadi nanti kalau misalnya orang yang riwayat misalnya kimia darahnya tinggi, sebaiknya dipuasakan. Jadi nanti saya mau realisasikan itu pasien, khususnya pasien-pasien yang memang kimia darahnya itu tinggi, mesti puasa, Bu. Berarti ceritanya ini kita punya ini yang kita bikin ini belum tentu efektif sekali ya, karena mereka sudah mau datang, sudah mau memeriksakan, tapi kita gambling saja. Ceritanya cuma begitu ini Bu ya. Tidak. Atau boleh kasih saran begini. Coba kasih saran, Ibu Purnama begini kan posisi tidak mungkin kalau pasien sudah datang yang belum tahu, kita mau suruh pulang lagi untuk pemeriksaan ininya, kimia darahnya. Itu kan terutama yang puasa ini yang saya tahu ini untuk pemeriksaan GDS kan, GDP gula darah puasa kan. Ya, bagaimana begini, evaluasinya begini saja. Kalau kita untuk awal pertama datang, misalnya apabila pasien belum dapat puasa, nah di situ kita tetap periksa, tapi dengan catatan kan ini kan maksudnya aktualisasi ini sampai berapa, 1 bulan turun tidak sampai 30 hari. Itu berarti sebelum nanti 30 hari, taruhlah 2 minggu berikut datang kembali. Nah di situ kan ada evaluasi, lihat di situ kan ada edukasi. Berarti setiap datang pasien diedukasikan, suruh periksa kembali 2 minggu berikut. Nah di situ baru dilihat evaluasinya apakah berhasil atau tidak. Maksudnya dorong sudah terapkan ini dengan catatan pada saat dorong datang pertama ini awalnya di situ kan kasih edukasi. Nah, begitu saja sih. Ya, pertanyaannya biasanya pasien itu sampai berapa kali kamu datang memeriksa untuk yang lab? Kalau gue GDS, kalau gula darah dia normalnya itu sebulan sekali, Bu. Kalau kolesterol nanti 3 bulan sekali. Nah, itu berarti kan kalau sebulan sekali berarti tidak mau dapat ulang itu toh? Karena kita kan kalau 1 bulan sudah selesai. Tapi 2 minggu boleh juga sih kalau gula. Kalau untuk pemeriksaan gula darah. Boleh, Purnama? Iya. Nova, bagaimana Nova? Coba sama-sama analis, coba. Iya, maksudnya begini, karena kan penguji itu juga pasti dia kejar ini. Untuk apa? Evaluasinya, hasilnya, ya. Atau begini, tidak usahlah hasil, ya. Maksudnya saya paling tidak kayak Purnama mau menguatkan kalau untuk saya lebih baik yang ditingkatkan anunya ini kemampuannya adalah kemampuan petugas dalam bersosialisasi. Jadi yang betul Ibu bilang Ibu lebih baik ke petugasnya karena biasanya edukasi yang kurang itu edukasi dari petugasnya yang kurang tegas. Jadi biasanya pasien bilang, oh saya tidak dikasih tahu kemarin, jadi saya tidak tahu. Mereka bilang ya makanya petugas. Ya Bu, makanya saya di siswanya itu kan masih yang kurang ini dalam pemberian
edukasi. Jadi maksudnya ini rancangannya Bu lebih ke petugas. Ya, jadi kalau untuk saya mending ke petugas, dan seperti Ibu Purnama punya masalahnya begini, Ibu Purnama mindsetnya dulu dirubah, disesuaikan. Karena tadi kan saya bilang, Bu, ini petugas. Oh iya Bu, nanti pakai media informasi, media sosial, WA atau apa. Jadi saya bilang iya kirim dengan media sosial, tapi Ibu pernah bilang oh iya Bu, nanti bisa juga, bisa tidak. Nah, kalau begitu itu tidak tegas. Artinya kalau saya mending kalau memang makanya tadi saya sarankan lagi membuat sosialisasinya itu atau edukasinya itu ke petugas. Walaupun memang sudah dikirimkan WA-nya, tapi WA itu hanya sekedar penguatan dari sisi materi, kan bisa saja materi mereka lupa penjelasan-penjelasan. Jadi tinggal Ibu tambahkan lagi edukasi seperti itu. Jadi Ibu edukasikan mereka, tinggal nanti Ibu bikin kartu kontrol, kan tadi ada lembar kontrol. Mau dilihat bagaimana datangnya pasien itu, mereka itu lembar kontrol kan ditaruh di lab. Di lab. Pasien itu datang. Kalau dia datang masih lebih banyak pasien yang tidak puasa, itu berarti gobloknya petugas yang tidak tahu mengedukasi pasien. Nah, berarti kita yang Ibu Purnama harus lebih meningkatkan lagi mengedukasi si petugas supaya si petugas itu bisa lebih pintar dalam mengedukasi si pasien. Jadi Ibu Purnama punya kalau soal poster bolehlah supaya pasien baca. Tapi yang Ibu Purnama mau kuatkan ini adalah pengetahuan si petugas, nakesnya. Jadi nakesnya itu yang Ibu Purnama kasih edukasi. Kalaupun misalnya si petugas itu senior, itu sudah gunanya WA itu supaya tidak terlalu banyak edukasi Ibu Purnama cerita dan dia, yang lain dikirim lewat WA, yang lain cuma Ibu Purnama kan minta tolong sama dia bahwa ini tolong saya begini. Tapi sebelum itu kasih memang dia pretest supaya kelihatan ini petugas ini dia paham tidak. Nah, atau kalau tidak pretest karena kan petugas itu pasti dia paham, cuma dia tidak bikin. Itu saja kan. Nah, jadi peningkatan pemahaman. Atau sebenarnya kalau saya petugas itu tidak usah diukur pemahamannya, karena memang tugas dia tahu. Tinggal diukur, tinggal dirimu mengukur, mengukur lewat lembar kontrol itu jumlah pasien yang datang dengan keadaan yang sudah berpuasa. Kalau masih banyak yang tidak berpuasa, berarti tidak berhasil edukasinya Purnama terhadap nakes gitu. Jadi ceritanya penguatan, jadi bukan tidak usah melihat kemampuan peningkatan kemampuan nakes, bukan penguatan atau apa terhadap layanan peningkatan pemahaman, jangan peningkatan pemahaman, peningkatan jumlah pasien, apa istilahnya itu, yang berpuasa, yang melakukan wajib puasa, gitu. Peningkatan jumlah pasien yang apa itu? Ya diukur anunya Bu, yang ini yang berpuasa Bu. Iya, jadi apa istilahnya kalau pasien yang disiplin untuk berpuasa itu apa berarti? Dia pasien yang apa? Yang datang dengan berpuasa begitu atau apa? Jadi peningkatan jumlah pasien yang berpuasa sebelum gitu. Karena kan ada yang tidak puasa juga toh, yang nakal-nakal kan? Nah, peningkatan jumlah pasien yang disiplin berpuasa 8 sampai 10 jam sebelum melakukan. Yang diwajibkan mungkin Bu ya. Yang diwajibkan. Coba tulis peningkatan jumlah pasien yang disiplin berpuasa, yang berdisiplin melakukan wajib puasa. Nanti tinggal yang disiplin. Ceritanya kan ada yang tidak disiplin toh? Iya, atau gimana? Pakai istilahnya. Saya tulis saja dulu itu. Tapi ini bagi yang riwayat sih Bu, yang khusus tinggi kimia darahnya. Iya, itu kan nanti dirimu pakai di ruang lingkupnya kah?
di latar belakangnya kah, toh? Jadi saya sudah tidak usah lagi tulis di judul itu yang untuk panjang sekali lagi untuk dan sebagainya. Jadi peningkatan jumlah pasien yang disiplin berpuasa wajib dalam atau wajib puasa 8 sampai 10 jam sebelum pemeriksaan kimia darah, tidak usah lagi melakukan sebelum pemeriksaan kimia darah. Jadi ditingkatkan, peningkatan itu nanti diukur dari kartu kontrol. Jadi kartu kontrol saja Bu ini. Iya, tidak usah mesti pakai buat poster. Apanya? Kalau poster Bu? Poster tetap bikin. Ya. Poster yang tidak usah. Oh iya, oke. Jadi permasalahannya jadi permasalahannya kurangnya pengetahuan, jangan lagi kurangnya pengetahuan pasien. Oke. Rendahnya jumlah pasien rendahnya jumlah pasien yang wajib puasa. Rendahnya jumlah pasien yang wajib puasa. Nanti kan berarti dirimu meningkatkan jumlah pasien ini judul atau rendahnya jumlah pasien yang disiplin puasa. Ketiklah dulu lah, nanti dilihat perlu tidak pakai disiplinnya atau tidak. Coba lihat di istilah kalian di kesehatan. Perlu tidak dia dianggap wajib atau berdisiplin atau tidak usah? Bagaimana Bu Nyoman? Ibu, mohon izin kalau untuk pemeriksaan kimia darah biasanya memang puasa, jadi kayaknya tidak harus diisi disiplin, Ibu. Iya, oke, wajib. Yang wajib puasa ya? Boleh saran Bu? Ya, oke, silakan. Bagaimana kalau dia tetap pakai itu, tapi dia buat kontrak waktu dengan pasien Bu untuk post-testnya? Bisa sih, cuma kan masalahnya ini kan di desa tuh. Dia di kota ini Bu. Di mana? Yang mana? Ibu. Jadi dia pakai kontrak waktu untuk 2 minggu, boleh itu kalau kimia darah. Biasanya, tapi terserah boleh. Cuman yang saya mau begini. Apakah biasanya kan pasien itu datang atas atas saran sendiri, dokter Bu. kan? Tidak. Pertama kemauan sendiri datang. Terus dia bisa buat kontrak waktu Ibu. Kunjungan berikut boleh 2 minggu, tapi Ibu puasa ya, di situ bisa diukur anunya Bu. Boleh juga kalau memang begitu. Berarti bukan anunya yang diajar. Ya, pasiennya langsung yang dianu. Pasiennya, asal begitu, asal ada kontrak waktu. Ada kontrak waktu dia. Jadi dia datang, jangan sampai tidak ada yang datang, maka tidak ada hasilnya ini. Tapi setengah mati kayaknya kalau kontrak waktu Ibu. Kadang kan ada orang yang tidak peduli. Memang. Orang periksa ini. Kan cuma periksa ini. Kalau begitu dia tidak bisa ambil judul yang ini Bu. Iya. Memang tidak bisa ganti. Kecuali tadi. Harus dia ganti ini. Bukan juga judul. Artinya gantinya ke petugas maksud saya. Iya. Dirubah. Petugas. Karena kalau ke pasien yang datang karena sakit belum tentu dia datang ulang. Iya. Yang datang karena kesadaran belum tentu dia datang ulang. Dia cuma mau tanya, mau lihat kolesterol tinggi Kecuali dia tentukan pasiennya Bu. Misalnya pasiennya dia bisa tentukan yang bisa. Iya. Misalnya Erwin. Nah, dan itu iya kalau pasti. Jadi Bu Purnama kita kembali ke yang tadi ya. Ya Bu. Kurangnya atau rendahnya jumlah pasien yang wajib puasa. Itu. Rendahnya jumlah pasien wajib. Jadi dari atas Ibu ganti ya. Itu permasalahannya. Tapi kalau misalnya Bu sudah diberikan edukasi, maksudnya peningkatan pasien yang berpuasa itu meningkat, bagaimana Bu? Baguslah. Jadi evaluasinya kan yang dirimu tidak perlu dievaluasi itu, kasihan. Yang dievaluasi itu tidak ada lagi evaluasi. Yang dirimu cuma mau lihat itu pakai kartu kontrol berapa jumlah orang datang yang berpuasa. Jadi nanti dievaluasinya berapa sebelum aksi perubahan ini, sebelum
aktualisasi orang datang yang tidak berpuasa, lihat itu dia punya jumlah persentase, dibandingkan setelah dirimu bikin aktualisasi ini, berapa banyak yang datang dengan sudah berpuasa, begitu. Jadi dibandingkan. Berarti kalau cuma sedikit yang datang, kartu kontrol itu tercatat dengan berpuasa, berarti itu nakes yang kau ajar itu tolok juga, tidak nyambung dia dikasih ajaran, begitu. Oh iya Bu. Jadi tidak usah pemahaman. Sekarang yang dinilai itu cuma jumlah datangnya dia dengan berpuasa atau tidak itu. Sebentar, Ibu Selvi silakan. Ibu izin masukan. Ya. Kalau Ibu Purnama ke petugas itu mau menentukan petugasnya yang mau diukur itu agak sulit karena biasanya kan di puskesmas itu pasiennya kan datang, kemudian misalnya dia mau ingin periksa, tapi petugasnya mau kasih sampai berarti dia harus datang lagi. Jadi ini tidak ada yang diukur pemahaman, cuma jadi petugas itu semua petugas diedukasi. Tidak diukur pemahaman. Jadi semua petugas diedukasi, Bu Purnama. Ya, semua petugas diedukasi. Jadi yang kita lihat adalah jumlah pasien. Ini kepatuhan pasien. Jadi serambang, mau petugas siapa yang kasih tahu, yang penting semua pasien yang hadir itu usahakan dia sudah wajib siap selesai puasa. Kalau ada yang datang tidak puasa, berarti ada salah satu dari 10 nakes itu yang tidak nyambung, dia tidak mengerti untuk memberikan edukasi. Begitu sih. Kalau Ibu Ice bagaimana? Mungkin Ibu menambahkan ini kalau pasien datang, biasa yang lebih mengedukasi itu seharusnya dokter. Iya, dokter. Karena lebih kalau petugas paling hanya yang di poli, Ibu. Bukannya yang mau diukur hanya yang di poli bagaimana urusannya? Yang di poli yang harus lebih diukur pemahamannya. Itu karena mereka yang bertemu langsung. Oke, itu siapa? Nakes juga? Dokter, perawat, Bu. Iya. Jadi kan memang yang di poli itu saja. Iya, berarti Ibu tidak semua petugas puskesmas. Iya, tidak. Siapa yang bertugas itu saja maksudnya. Baru biasa Bu yang datang berperiksa ini belum tahu dia harus Bu, periksa harus puasa. Apa kan? Jadi susah kalau dia mau mengukur ini pemahaman ini. Tidak ada lagi mengukur pemahaman. Maksudnya kepatuhannya ini Bu, soalnya kan dia pasiennya datang belum tahu mau dia apa. Misalnya cuma sakit apa. Iya, betul. Jadi dia, kenapa saya harus puasa kalau dia belum tahu dia harus dibuat apa? Biasanya memang harus ada kontrak waktu, Bu. Bu, ini yang punya riwayat dikhususkan. Iya. Atau begini. Yang ada khusus. Begini, silakan kalian diskusikan, ya. Besok bantu Purnama untuk mendiskusikan dapat sampai mana yang bagus. Ya, kalau pasien yang mau dijelaskan berarti pasien yang mau ditingkatkan pemahaman ganti dari berarti sudah begini. Kalau mau petugas yang ditingkatkan berarti seperti apa? Ya, kalian diskusi di sini saling bantu kasih masukan. Nanti besok kan nanti tanggal berapa lagi kita ada tanggal 14 ya. Nanti tanggal 14 mudah-mudahan sudah dapat hasil yang lebih masuk di akal. Kan nanti ujiannya 17, 14, 15, 16 baru dikumpul. Nah, diusahakan dulu kalau memang seperti apa. Nanti bisa juga sebelum tanggal 14, tapi kalau tidak tanggal 14. Karena kita masih coaching lagi. Nanti tanggal 14 itu diusahakan sudah seperti apa yang dimaksudkan. Ya, kalau kurangnya pengetahuan. Dan yang paling penting adalah Purnama sendiri yang harus yakin. Ya, jangan mau bikin ini, tapi Bu nanti nggak bisa. Purnama yang yakinkan diri bahwa, oh saya mau bikin ini, berarti begini. Boleh begini. Jadi Purnamanya dulu yakin apa yang mau dibikin. Kalau memang mau naikkan tingkatkan pasien punya pengetahuan, Purnama yang harus tahu tupoksinya Purnama. Purnama kan yang kenali bagaimana di puskesmas kan, kayak tadi. Pasien datang kayak tadi, Ibu, kan nanti pasien itu tidak semua akan periksa di lab. Jadi kalau semua diedukasi, ya tidaklah semua pasien yang tidak tahu apa-apa, yang belum ada hasil harus periksa di lab sudah
edukasi tidak. Jadi kan nanti kan ada jelas bahwa nanti kan diarahkan, Bu, nanti Ibu periksa di lab ya. Nah, nanti yang dibilang diperiksa di lab itu baru dikasih edukasi. Yang dokter bilang Ibu pulang saja pulang tidur, ya tidak bisa edukasi, ngapain? Nah, itulah yang tugasnya mengedukasi si nakes, supaya nakes bisa dengar-dengar juga. Kalau yang diarahkan, kan dokter kan arahkan kan? Iya. Nanti ke lab, seperti itu. Nah, kan itu kira-kira nakes itu bisa tahu tidak di poli itu bahwa dia diarahkan ke lab. Bagaimana? Iya Bu, dari poli Tahu. Bu, diarahkan baru ke Tahu lab. kan? Nah, berarti orang nakes di poli kan yang bakal Iya, nakes di ajar. poli. Iya, seharusnya lebih dianu Bu, yang di poli itu. Iya, jadi yang dirimu ajar itu yang di poli kan? Begitu. Yang Ibu Purnama edukasi yang di poli. Cuman tetap ada kartu kontrolnya untuk ini Bu, pasien. Kartu kontrol itu Jeng ditaruh di laboratorium. Datang pasien A, catat, dia puasanya enggak? Oh, puasa. Datang pasien B, dia tidak puasa. Disitulah hasil ditahu bahwa tidak efektif, berhasil atau tidak, itu pendidikan terhadap nakes. Kalau lebih banyak pasien yang datang berpuasa, berarti pintar-pintar tuh nakes. Cuma satu kali ajar, satu kali edukasi, Ibu Purnama edukasi, mereka langsung pintar. Maka pasien yang datang dalam 1 bulan itu pintar-pintar, ada berpuasa. Tapi kan cuma sampai di situ mengukurnya. Jadi ceritanya keberhasilan edukasinya Purnama adalah melihat jumlah pasien yang datang nantinya dalam mengukur di lab apakah dia berpuasa atau tidak. Kalau dia berpuasa berarti berhasil. Tapi kalau lebih banyak yang tidak berpuasa berarti itu nakes-nakes tadi itu tidak makan pelajaran. Ya betul. Gitu. Silakan Bu Nyoman, ada yang ditanyakan? Kalau yang Ibu Purnama maksud untuk pasien itu pengalaman saya pribadi, Ibu. Kalau untuk pemeriksaan kimia darah, untuk petugas yang memang paham, kadang pasiennya memang disuruh pulang dulu. Dan disuruh, Ibu nanti puasa. Kalau sudah Ibu 8 jam puasa, baru balik lagi di sini. Kalau Ibu tidak melakukan puasa, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan. Biasanya begitu, Ibu. Memang begitu, karena nakesnya pintar. Karena ini masih on nakes, itu gunanya Ibu Purnama ajarkan nakesnya toh, supaya disuruh pulang dulu itu pasien, jangan langsung periksa, begitu ganti. Sepakat Bu Nyoman. Nah Bu Selvi, ada yang mau disampaikan, membantu dulu? Ya Ibu sudah sama Ibu Nyoman kalau seperti itu sistemnya. Karena kalau kita hanya sasarannya ke petugas poli, ini yang masalahnya kan biasa pasien datang orang tidak tahu kalau dia ini mau datang mau cek gulanya, petugas poli. Jadi agak sulit kalau mau kayak yang sebelumnya tadi, tapi kalau disuruh datang ulang setelah diberikan itu mungkin bisa. Memang harus begitu, harus datang ulang. Itu gunanya kalau petugas yang paham. Kalau petugas yang tidak paham dan cuek, pasti dia suruh periksa saja. Emang gue pikirin. Yang penting kok sudah datang. Makanya diedukasi lah ini petugas supaya lebih cerdas untuk mengusir pulang itu pasien yang niatnya mau periksa, yang harusnya SOP-nya harus dia puasa dulu, ya harus pulang puasa, jangan langsung diperiksa. Itu kan banyak kita periksa orang tanpa puasa karena malas kan. Yang penting periksa saja. Diperiksa ke hasil keluar. Iya, tidak ada niat baik. Tapi kalau ada niat baik, pasti oh iya Bu, Ibu pulang saja dulu. Kalau dia mengamuk, ya dikasih tahu lah pembelajaran bahwa informasi yang diedukasi tadi itu seperti itu, ya. Jadi diyakinkan dulu teman-teman, Ibu Purnama mau bikin seperti apa, silahkan. Misalnya tadi edukasi terhadap nakes, nanti langsung bikin. Kan tadi saya sudah bikin 2 opsi ya. Iya, Bu. Edukasi terhadap nakes bikinnya seperti apa, edukasi terhadap pasien bikinnya seperti apa. Nah, buat kemudian teman-teman saling bantu. Kenapa saling bantu? Karena Ibu Purnama kan harus meyakinkan dirinya. Nah, jadi teman-teman bantu bahwa oh begini. Ya mungkin setengah jam lah dari sekarang. Seperti itu, ya. Nanti kita bisa lihat lagi di tanggal 14 kah? 14 kan besok 13, lusa 14.
Jadi besok Ibu Purnama bisa bikin susun baik-baik, 14 kita sudah bertemu. Oke ya. Teman-teman tak usah dulu bubar kalau begitu. Bantu dulu, lihat-lihat apa semua, menyelesaikan, menyempurnakan yang sebenarnya sudah selesai tadi. Nama kan banyak catatannya. Tadi waktu edukasi pada pasien dan edukasi pada. Kenapa saya tinggalkan Bu Purnama? Saya minta maaf karena saya juga sedang ditunggu dan sekarang ditunggunya di kelompok sebelah. Ya Bu. Ya. Ya, makasih banyak Bu. Ya, jadi tolong Nanti teman-teman dibantu. kita collaboration. Ya, dibantu. Artinya dibantu itu kan Ibu Purnama sudah punya yang tadi, sudah punya. Tinggal Iya. Solusinya bagaimana ya. supaya pemecahan masalahnya. Tapi sudah Ibu Purnama punya sudah, tinggal dia saja meyakinkan dirinya. Dia mau edukasi pasien atau edukasi petugas. Kalau petugas berarti yang tadi mudah-mudahan Ibu Purnama paham bahwa lembar kontrol itu hanya ditaruh di lab untuk mengukur berapa jumlah yang datang. Nanti Ibu Nyoman, Ibu Selvi itu paham tadi yang saya maksudkan, ya. Lembar kontrol itu hanya mau melihat pasien itu banyak yang datang puasa atau yang tidak puasa. Setelah disuruh pulang oleh ini ya, petugas suruh pulang, gitu. Jadi edukasinya Ibu Purnama juga seperti maunya Ibu Purnama tadi, lewat media sosial, oke, silahkan. Tapi secara langsung juga adakan sosialisasi walaupun tidak terlalu ini ya. Dibuat dulu karena saya juga didesak dari kelompok sebelah yang lebih ujiannya lebih duluan dari kalian. Aduh, saya sudah mau gila ini. Oke deh, Bu Purnama saya minta maaf. Yang pasti besok Ibu Purnama rapikan, tapi hari ini dipastikan seperti apa ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau boleh kalian putar kembali supaya paham. Oh, maksudnya Ibu Dewi tadi begini. Ya. Oh, Ibu Purnama. Ada catatan saya, Bu. Yo, Ibu Pur. Oke, semangat semua teman-teman. Insya Allah kita jumpa-jumpa lagi, saling mendoakan ya, sehat-sehat. Dan terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah tanggal 14. Tapi tanggal 14 itu yang sudah bikin PPT, yang sudah kalau Ibu Purnama kan tinggal memperlihatkan ke saya, Pak. Ya, tinggal seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu untuk melanjutkan ke kelas sebelah. Oke, Dets. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Mala, terima kasih. Dadah. Dulu, Jeng. Iya. Oke deh, sampai jumpa. Langsung ya ke ini. Langsung kemana lagi nih, Bu PKP. Dewi? PKP. Oh, PKP lagi, siap. Terbaik sekali memang ini Ibu Isa. Masya Allah. Kan harapannya begini. Kita mempermudahkan orang, menyenangkan Betul sekali. orang, Betul. membuat kegalauan Amal orang jariah. itu berkurang. Amin. Semoga kita juga anak-anak Semoga kita dimudahkan juga urusannya. Oh, Ibu Pur. Bantu teman. Usahakan kalian 10 di sini masuknya, 10 juga keluarnya sama-sama. Jangan ada yang tertinggal. Harus. Semangat. Siap. Bu Mala, kasih jodoh pakai dulu ini room. Ibu Saya Mala, persilahkan. Ibu Mala sampai jam jam atau berapa? apa? Nanti tutup sendiri. Sudah. Kita sudah diusir dan kalau begitu kita pulang. Oke, dadah. Sosok masuk di ruang sebelah. Ya, dadah. Makasih Bu Dewi. Semua ya. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apun stop recording. Sudah ngaruh nih, kata bau.